Untuk ilmu pembahasan dari kitab Abdullah Salah Al-Mudzakarah di dalam bab tentang hubbud dunya, terlalu condong kepada cinta dunia yang tercela. Yang sebaiknya adalah kita utamakan untuk akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Maka dari pasal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta kepada dunia itu induknya, kepalanya dari segala kesalahan. Bisa di situ menjadi banyak kesalahan, bercabang-cabang kesalahan, kedosaan, kemaksiatan, kemungkaran, kesyahwatan karena terlalu condong dari dunia. Akhirnya dilupa ibadah, dia lupa taat, dia lupa kewajiban-kewajiban hak Allah, dia lupa salat, dia lupa zakat, dia lupa puasa. Karena apa? Bergelimang di dalam dunia. Itu yang dimaksud induk dari segala perbuatan-perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Hubbud dunia, cinta kepada dunia yang berlebihan, yang melupakan akhirat, yang melupakan hak-hak Allah, melupakan kewajiban. Kalau kita cinta dunia tapi kita tetap sholat rapi, ibadah rapi, hubungan kita sama Allah rapi, halal haram kita hati-hati, teliti, makan yang baik, ibadah yang bagus, muamalat kita sama manusia baik, waktu-waktu ibadah kita kasih waktu ibadah, kewajiban-kewajiban sholat, anak istri, kewajiban zakat, nanti kewajiban puasa kita jalanin, boleh kita mencari dunia, nggak dicela untuk mencari dunia, kumpulin dunia, banyakin dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, engkau carilah atas pemberian-pemberian Allah, nikmat-nikmat itu, utamakan dulu negeri akhirat. Kita dikasih nikmat-nikmat ini, badan, anggota, semuanya untuk kita mencari rezeki. Setelah itu untuk akhirat. Tapi jangan lupa buat keduniaan. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu, nasibmu. Nikmati dunia ini. Cicipi ini dunia, kelezatannya, kenikmatannya. Tapi jangan sampai engkau terprojok, ya, terbawa, terikat dengan dunia tersebut, ya, sehingga engkau lupa ibadah, lupa hak Allah, lupa taat, lupa segala perintah-perintahnya, bahkan nanti akhirnya menerjang larangannya, mengerjakan maksiatnya, berbuat kemungkaran. Naudzubillah min, hak-hak Allah nggak dikeluarin, hak-hak Allah nggak dijalanin. Nah, itu karena terlalu bahkan menerjang yang haram, menerjang yang syubhat, akhirnya bahaya buat dia. Itu sebab-sebab segala kejahatan, kesalahan, sebabnya terlalu condong kepada dunia. Fa idza kana hubbuha ra'su kulli khati'ah. Apabila cintanya saja itu sudah induk dari segala kesalahan, wa aslu kulli baliyah. Asal usul pokoknya segala bala dari situ. Bisa penjara, bisa mati, bisa dibunuh, bisa berantem, bisa segala-galanya karena terlalu condong sama dunia. Wa asasu kulli raziyah. Di situ banyak bisa jadi musibah. Musibah di anak, musibah di istri, musibah di rumah, musibah banyak. Bisa karena terlalu condong sama dunia. Wa ma'dinu kulli fitnah. Sumbernya fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta ini dan keluargamu dan anak istrimu itu jadi fitnah. Di ayat yang lain, aduwwun lakum, itu semua jadi musuh. Jadi musuh. Kalau kita ya nggak setir yang bagus, jadi musuh kita, jadi fitnah buat kita, jadi bala buat kita, jadi musibah. Wa manba' kulli mihnah. Jagalah ujian demi ujian. Nah, Allah diuji kita sama dunia kita, disusahin kita, dibudakin bahasa kasarnya sama dunia. Karena apa? Karena kita nggak jadikan dia sebagai ibadah dan taat. Wa huwa amrun dan amma fi hadzal zaman. Ini di zaman beliau 400 tahun yang lalu
Sudah umum orang keseret sama dunia sehingga dia begitu. Hidupnya musibah, fitnah, permusuhan, keluh kesah dan lain-lain. Akhirnya dia terlalu condong kepada dunia. Wa dararuhu wa tara syararuhu wa 'azuma khataruhu. Banyak bahayanya, ya, banyak kejahatannya, banyak dikhawatirkannya, mengkhawatirkan dunia ini, menakutkan, ya, menyeramkan, mengerikan kalau kita. Untuk siapa? Untuk orang khusus atau orang umum? Baik orang yang tinggi, waduh lebih berat lagi. Ya kan? Orang yang tinggi lebih berat. Orang yang banyak harta tuh, waduh bisa-bisa penjara ujung-ujungnya. Buktinya ketahuan udah. Ketahuan udah banyak gak? Akhirnya dia penjara. Bininya, anaknya semuanya berantakan. Narkoba lah, inilah, itulah. Habis gersang itu dunia. Tahu-tahu semuanya habis. Kalau yang menengah, akhirnya dia maksiat, dia sombong, dia angkuh, dia nggak ngerjain sholat, dia nggak mau berjamaah, nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji. Itu yang biasa, yang menengah. Kalau kita yang kecil, yang rendah, malas ibadah, ya, malas taat, susah diajak ibadahnya. Nah, itu susah. Coba kita mengambil dunia itu hanya sekedar buat membantu kita menanam, cocok tanam untuk akhirat, jembatan untuk akhirat. Untuk kita bisa mengerjakannya di dalam taat. Kita ambil waktunya, keduniaan penting, perlu, tapi buat ke akhirat. Wa tadahhara an-nasu bihi bila ihtisham. Sekarang manusia, aneh bahasa kita nih, demennya penampilan. Luar. Ya. Kalau dia nggak punya uang, nggak punya duit, katanya rendah, katanya miskin, katanya jelek, dicela orang. Akhirnya orang ada yang berkejar-kejaran dunia, mau bersaing-saing. Kemakan min qulubihim, ya. Akhirnya kecintaan itu di hati dia. Maka kata Imam Syafi'i, ad-dunya fi aidina. Dunia itu di tangan doang, enggak di hati. Ini enggak. Akhirnya di hati dikejar-kejar. Dia mencarinya dengan susah payah, akhirnya disangka itu bakal dapat. Ya, fa'agar alamul hirs. Akhirnya jadi serakah, jadi rakus, jadi dia merebut hak orang, mengambil dia daripada yang haram, yang syubhat. Akhirnya dia kumpul, ujung-ujungnya salah. Salah. Tuntutan, periksaan, tangkapan dan segala-galanya. Sehingga faqadaw warahu bisyaklatihim listiyadi syubhat wal haram. Dia cari semuanya hartanya dari pagi sampai sore dengan dia mencari yang syubhat dan yang haram. Dia enggak pilih-pilih lagi. Dia enggak tawar-tawar lagi. Dia terbang, dia terjang, yang penting duit. Untuk apa? Untuk kesenangan dunia. Untuk imaratud dunia. Untuk dia menikmati dunia akhirnya akhiratnya hilang. Akhirnya ibadahnya kurang. Salatnya berantakan dan lain-lainnya. Kama faradhas shalah wasyam. Bahkan puasa juga. Salat, puasa dia entengin, dia nggak gampangin. Yang penting dunia dulu. Sehingga agama di rumah tangganya nggak ada. Si orang yang kaya tersebut di rumah tangganya agamanya nggak ada. Pergaulan bebas, pakaian terbuka, haram pergaulan, makanan bebas. Ya. Begitu juga waktu-waktu sholat nggak ada, waktu puasa pada nggak puasa. Na'udzubillah min. Saking kebanyakan harta, akhirnya semuanya nggak ada iman di hatinya mereka. Bahkan meniru-niru pakaian Yahudi, meniru-niru cara-cara Nasrani. Hilang deh Islamnya di rumah tangga itu, bukan rumah Islam lagi, cuma namanya doang. Namanya nggak dirobe-robe. Yang tadinya namanya Islam akhirnya jadi apa? Sombongin, dipakai namanya orang bule deh. Padahal orang Betawi dia. Nah, sombong.
Ya, hilang Islam di rumahnya. Nggak ada keyakinan di dalam agama Allah lagi. Lisannya nggak mau berzikir. Akalnya sudah lupa. Nggak jauh, nggak mau cari hidayat lagi. Apalagi ngaji, apalagi ke masjid. Nah, dia terjang semua jalan-jalan yang haram. Ini katanya dia sudah buta. Buta matanya, kena fitnah dunia. Telinganya budak, nggak bisa didengar lagi, nggak bisa nasihat lagi. Jumat nggak hadir udah. Ya. Kena fitnah yang kegelapan dia, khilaf dia, sehingga butak pikirannya, akalnya, hatinya tertutup, telinganya budak, matanya buta. Dia nggak tahu yang mana saja deh. Itu yang berat. Nggak dia terima ayat, wala hadis, wala dengar nasihat, nggak masuk lagi, nggak terima lagi orang ngajak dia ke jalan yang baik, nggak mau dengar orang-orang yang ngasih dia nasihat, nggak dia terima lagi. Betul kata beliau Abdul Haddad, berita-berita ini sudah dibilangin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang-orang tersebut yang tergelimang di dalam akhirnya begitu. Ini semuanya udah diberitain sama Nabi Muhammad. Udah dikasih tahu ya, oleh Nabi kita Muhammad, pemimpin para nabi, para rasul. Kata Nabi, likulli ummatin fitnah. Setiap satu umat ada ujiannya. Dan fitnatu ummati fil mal. Fitnah di umatku adalah di harta. Kita selalu tahu ada kalimat harta, tahta, wanita. Itu Bani Israel begitu dulu. Dia kena fitnah wanita. Yang kedua, tahta, kerajaan-kerajaan. Kesultanan. Ya, presidenan dan seterusnya. Yang terakhir, harta. Walikulli ummatin ijil. Setiap satu umat ada sapi betina yang disembah. Kalau kita, dia menyembah selain Allah. Na'udzubillah min ijil. Ijil itu anak betina sapi yang disembah oleh Bani Isra waktu Musa As-Samiri. Nabi Musa lagi munajat di Tur Sina. Musa As-Samiri, Musa Samaran mengajak orang menyembah anak betina sapi betina. Namanya ijil. Itu penyembahannya. Kalau umatku penyembahannya apa? Dinar dan dirham. Allah. Kalau Bani Israel dulu menyembah apa? Anak betina sapi. Umatku nanti akan menyembah dinar, uang emas, dirham, uang perak. Betul. Di negeri-negeri Arab, yang paling penting dinar sama dirham. Kalau kita bilang fulus. Kalau kita bilang, nggak ada duit, nggak bisa jalan sekali-kalinya. Itu yang diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna likulli ummah syai'an yashtaghiluna bihi bi ibadatillah. Bagi setiap umat ada sesuatu yang menyibukkan dia dari ibadah kepada Allah, yaitu dinar dan dirham. Gara-gara dinar dan dirham, nggak ibadat, nggak Jumat, nggak jamaah, nggak ke masjid. Sholatnya tunda dulu, nyari dulu dunia, pentingan dunia, meeting dulu, belanja dulu, pergi dulu, urusin dulu. Sholat belakang, ya, akhirnya nggak sholat, akhirnya nggak Jumat. Nah itu semuanya seperti tadi, seperti sapi betina yang disembah. Ada Nabi Musa, dia nggak ikutin Nabi Musa. Dia ikutin Musa Samiri yang mengajak dia menyembah kepala sapi betina yang dibuat dari emas. Yang mereka sembah disangka bahwa menjadikan uang. Meminta kepada sembahan-sembahannya berhalanya. Na'udzubillah min. Itu kita sembah dunia, sembah dinar, sembah fulus dah katanya.
Apakah itu fulus menjamin kita bakal kita dapat? Enggak juga. Bisa-bisa nggak dapat, bisa-bisa celaka, bisa-bisa jadi musuh, bisa-bisa jadi fitnah, bisa-bisa jadi musibah. Banyak sekali. Kesibukan dunia akhirnya dia jauh dari ibadah kepada Allah. Sibuk demi sibuk, itulah seperti Bani Israel. Dia mengambil daripada sapi betina yang dibuat dari emas, disembah. Dia nggak mau sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir membawa rezeki ini, bisa mengasih dia dinar dan dirham. Dunia itu disembah. Disangka dunia membawa dia kesenangan. Dunia itu bakal menjadi dia kelezatan, kenikmatan. Nggak taunya akhirnya penjara. Akhirnya penjara. A'udzubillah min dzalik. Famin al-hasan an yakhtima hadhihi an-nubdhah bi syai'in mimma waradat. Nah, yang terbaik terakhir aku akan tutup ini bab dengan beberapa daripada hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan perkataan para sahabat pujangga-pujangga, nasihat-nasihat bagaimana mereka memberikan mutiara-mutiaranya di dalam orang-orang yang cinta kepada dunia, condong kepada dunia, dan apa yang tercela buat mereka karena mereka mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa yanbaghi an nusaddira dzalika bi qa'idah ya'ulu 'alaiha wa yarji'u ilaiha. Aku akan berbuat satu kaidah, satu aturan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis serta kata-kata mutiara supaya kita bisa mengambil faedahnya daripada ayat tersebut dan berita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para pujangga-pujangga sahabat dan tabi'in. Wabillahi taufik. Kita minta kepada Allah taufik, dorongan ibadah untuk taat kepada Allah. Dia berkata, Habibul Haddad berkata, ad-dunya ala thalathi tabaqat. Dunia itu ada 3 tingkatan. Dunia fiha thawab. Ada dunia yang bisa memperbanyak pahala. Alhamdulillah, kita punya dunia, banyak dunia, tapi buat pahala, buat ibadah, buat taat. Kitanya enggak kesibukan dengan terlalu dengan dunia. Bisa sempat sembahyang berjamaah, sembahyang di masjid, sempat ngaji, sempat tilawatul Quran, sempat salawat, banyak istighfar. Ngaji juga, zikrullah, asma'ul husna, tilawatul Quran, khataman Quran, baca-baca. Alhamdulillah. Dunianya buat akhirat. Itu bagus. Pahalanya banyak. Bisa sedekah, bisa jariyah, bisa wakaf, bisa perbuatan-perbuatan dari dunia itu untuk mencari pahala. Yang kedua, wa ukhra fihal hisab. Dunia seseorang yang tadi akhirnya jadi hisab, diperiksa di KPK dia. Di KPK dihisab di dunia, belum lagi di akhirat. Udah dia timbun harta sembarangan saja. Mumpung orang sekarang. Mumpung. Dapat dari mana aja, dapat dari sono, dapat dari sini, haram, syubhat enggak tahu, dikumpulin dapat. Ujungnya dihisab dia. Dihisab kan periksa. Diperiksa naudzubillah. Itu berat. Enggak tahunya yang ketiga, wasadis fil azab. Dunia yang menjadi azab buat dia. Tuh yang tadi menjadi bencana, menjadi keributan, menjadi pembunuhan, menjadi habis rumah tangga. Nauzubillah min. Dia azab dengan dunianya, disiksa sama dunia. Dibudakin sama dunianya. Nauzubillah min. Enggak dapat apa-apa, akhirnya semuanya merugi buat dia. Yang pertama, fa'ammal lati fiha thawab fa hiya allati tasilu bi sawasitah ila al-khair. Adapun dunia yang bisa membawa pahala buat kita, yang menyampaikan kita dengan perantara dunia itu kita bisa berbuat khair. Bisa berbuat baik. Ada dunia kita bisa beribadah, bisa pergi sholat, bisa belanja alat-alat sholat, bisa beli kitab, bisa beli
yang kita puntingin untuk ibadah, taat, alat-alatnya, rumahnya dan seterusnya bisa kita sampai, bisa mingguan ibadah, bisa ada jariyah, bisa ada it'amut ta'am, bisa bukain puasa orang, bisa sedekah jariyah kepada tetangga, kepada orang banyak, fakir miskin. Nah, itu enak dunia begitu. Senin bisa sedekah, Jumat bisa sedekah, tetangga, saudara, famili kedapatan semuanya. Itu enak dunia. Bisa pergi ibadah umroh, bisa pergi ibadah haji, dunianya buat ibadah. Dia punya wakaf kecil, dia punya langgar wakaf, dia punya majelis wakaf, dia punya ibadah. Enak dunianya. Nah. Wa tanju bi wasitahan gal isyar. Dia selamat dari kejahatan. Enggak mau dunianya buat jahat. Orang punya duit jahat tapi buat ngejahatin orang. Nauzubillah min. Punya duit tapi buat ngejahatin orang terus. Nauzubillah, jangan. Dunianya buat jahatin orang. Tapi orang yang tadi, yang pertama, dia selamat dengan dunianya, nggak mau berbuat jahat, nggak mau menjerumuskan orang, nggak mau mengambil harta orang, nggak mau mengambil hak orang, nggak mau. Yang penting anda dapat itu hak anda udah, yang halal, yang murni, nggak menyerempet ke yang haram, yang jahat. Berbuat jahat enggak ada niat jahat, enggak ada niat mau menjahatin orang dari dunianya. Nah, dijadikan dunianya sebagai tunggangan dia ke akhirat, sebagai cocok tanam untuk akhirat. Dunianya menjadi kendaraan dia buat akhirat, jembatan dia buat akhirat. Mazra'atul akhirah, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia menjadi tempat dia bercocok tanam. Nanti panennya di akhirat. Itu orang-orang yang bahagia. Ya? Rezekinya nggak berlebih-lebihan, nggak limpah ruah, tapi halal. Tapi kalau dia mau butuh dapat, cukup sederhana, nggak menjadi sombong, nggak menjadi dia takabur dengan dunia. Apa yang dia minta, apa yang dia punya, dia syukurin nikmatnya. Itu orang-orang yang enak begitu. Yang dunianya tadi bisa mengajak dia ke perbuatan pahala, perbuatan khair. Selamat dia dari kejahatan. Yang kedua, amallati fiha al-hisab fa hiya allati tashtaghilu bi sababi an ada'i ma'murin wa la tartakib fi talabi amran ma'dhura. Adapun orang yang mempunyai dunia yang ada hisab, nanti bakal dituntut, bakal diperiksa. Ya, dunianya, ya ilaha illallah. Dengan sebab dia punya dunia, dia tinggalin perintah-perintah Allah. Dia terjang larangan-larangan Allah. Untuk apa? Membela-bela dunia. Membela-bela dikorbanin yang lain. Yang baik-baik dikorbanin. Yang penting dunia ada. Saudara yang nggak ada, dia makan punya saudara. Makan punya yatim, dia hantam sama dia semuanya. Ya, ini berat ini. Nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang hisabnya, dari mana yang kau dapetin, kemana yang kau jual. Ya, mereka orang-orang yang kaya, yang dia tidak teliti dengan halal dan haram dan syubhatnya. Nanti dia akan dihisab panjang oleh Allah. Walaupun dia dapat, tapi hartanya akan diperiksa sama Allah. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana yang kau cari, kemana yang kau gunakan. Sedangkan orang-orang fakir miskin sudah masuk ke surga duluan, setengah hari. Dia masing di luar surga, masing dihisab, masing di antrian. Setengah harinya berapa? 500 tahun. Kata Allah di dalam ayatnya, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari nanti di akhirat seperti 1000 tahun. Setengahnya berapa? 500 tahun. Itu setengah hari di akhirat. Ya. Orang-orang fakir miskin udah pada masuk. Kenapa? Nggak punya apa-apaan. Enak kita. Kita nggak punya apa-apaan, nggak dipikirin, nggak dihisabin. Masuk fakir miskin duluan. Yang no, ditahan semuanya.
diperiksa, hisab, antrian, ya. Dia udah masuk surga duluan, setengah hari orang-orang miskin. Amalati yang ketiga, adapun dunia yang ketiga yang jadi azab buat dia. La haula wala quwata. Dunia itu jadi ujian, jadi bala, jadi pertikaian, jadi perceraian. Wah, betul kan? Bisa cerai sama bini, bisa berantem sama anak, bisa anak bunuh bapak. La haula wala quwata. Bisa rumah jadi gersang, bisa begini begitu. Nah, alhamdulillah. Itu di dunia udah azab, apalagi di akhir sembahyang enggak, rumah gersang, banyak harta tapi enggak ada yang akur rumah tersebut. Sholat enggak didirikan, ibadah enggak ada, udah kayak orang bau, kayak orang bule, padahal bukan orang bule deh. Ya, maksiat, mungkar, udah niru orang apa? Orang Nasrani dan Yahudi, muamalatnya riba, ya. Maksiat, terang-terangan, kemungkaran, pulang-pulang pada mabuk. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini semuanya menyeret dia ke api neraka dunia sebelum api neraka akhirat. Dikubur dia azab dia dalam kuburnya, orang-orang yang begitu. Kelihatan kuburannya api nanti. Apa itu api? Hartanya. Hartanya jadi api, jadi ular, diazabnya. Matinya begitu. Itu belum dunia, belum akhirat tuh, baru dunia. Apa kata Nabi di dalam hadisnya? Innallaha ya'muru bid-dunya ilan nar. Nanti dunia itu mengeret dia ke neraka. Dunia akan menyeret dia ke neraka. Sebelumnya diseret di kubur tadi itu harta mengelilit dia menjadi api dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dia minta tolong sama manusia, mana yang menolong aku, mana aku dulu pengikutku, mana bodyguardku, nggak ada yang bisa nolong dia, ya kan? Kalau orang kaya kan semuanya sebelah ada bodyguard, ada ini, ada itu, mana yang bisa tolong? Nggak bisa, nggak bisa. Yang nolongin bahkan dimasukin sama Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka juga, karena dia sepakat bersama dulu berbuat maksiat bersama, cuman dia belum mati aja. Ntar udah mati sama digituin lagi sama Allah, pengikutnya nyusul sama dia karena waktu di dunia bersama-sama maksiat, berbuat mungkar. Na'udzubillah min. Iya, kalau udah satu orang kaya, grupnya dia tuh, grup kan, bergrup dia tuh. Grup mobilnya, grup rumahnya, grup ini, akhirnya maksiatnya, laki, perempuan, wow. Satu mati, nah, anterin deh ke kuburannya, ke kuburan jadi api, jadi ular. Waduh, ngeri dia. Antrian, yang itu nanti bakal begitu lagi, yang itu bakal begitu lagi. Minta tolong, nggak ada yang belain, nggak ada yang bisa menyelamatkan dia dari hartanya tersebut. Itulah orang-orang yang tadi dunianya menjadi azab buat dia. Kita minta sama Allah dunia itu menjadi pahala, jadi ibadah, jadi taat, jadi tumaknina, jadi zikir, jadi sholawat, jadi istighfar, jadi taubat. Ingat kita bisa khatam Quran, bisa kita ngaji, bisa kita sedekah, bisa kita jariyah. Itu dunia yang baik buat kita. Amin ya rabbal. Adapun yang kedua, urutan yang kedua tadi Habibullah Haddad berurut, dan yang kedua annatullah dunya ala anwa. Pencari dunia itu orang-orang yang nguber-nguber dunia, ada beberapa contohnya. Faminhum man yatlubuha ala niyyah silatul agrabin wa muwasatul mugillin. Masya Allah. Orang yang mengejar-ngejar dunia boleh, kita cari dunia, kita uber dunia boleh. Tapi niatnya bagus. Niat apa? Silaturahim kepada kerabat kita, kepada tetangga kita. Kita berikan kepada fuqara dan masakin. Kita berikan kepada famili, adik kakak kita. Semua yang dapat itu harta yang dicari-cari boleh. Dia kejar-kejar dunia boleh. Dia bisa menjadi silaturahim kepada kerabatnya. Dia bisa memberikan keluasan kepada tetangganya, fakir miskin. Dia bisa ngeluarin zakatnya, sedekahnya.
hariannya, bulanannya, minggunya. Masya Allah, itulah orang-orang yang dermawan. Yang hartanya itu diniatin untuk perbuatan baik. Askhia, orang-orang yang dermawan, yang dia punya pahala dari dunia itu untuk kebaikan-kebaikan. Al-agrabun aula bil ma'ruf. Saudara yang dekat-dekat, kerabat yang dekat itu lebih utama engkau berbuat baik kepada mereka. Wa muasatul mughillin, senangin, luasin orang fakir miskin. Ya, berikan haknya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, jariahnya. Itulah orang-orang yang dermawan. Dia pahalanya besar di sisi Allah dengan pas niatnya dan amalnya langsung. Niatnya baik, mau cari dunia yang banyak, silahkan. Tapi dia niatin dan diamalin langsung. Diamalin. Dia jaga dari maksiat, dia jaga dari mungkarat, dia jaga dari syahwat, dari muharramat, dirinya dia jalanin ibadahnya bagus, taatnya bagus. Nah ini nggak apa-apa, boleh. Ini yang cakep. Cakep dia. Ya. Dia ambil itu dunia dengan niat dan amal yang baik-baik. Dengan hikmah, dengan ilmu, dengan yang mana dia tahu menempatkannya. Dia tahu jangan sampai terjebak dengan haram, dengan syahwat, dengan syubhat dan lain-lain. Dan dikeluarkan haknya, sedekahnya, zakatnya, ibadahnya untuk jariahnya, untuk wakafnya, untuk apa yang baik dikeluarkan. Ini niat yang bagus. Ini orang-orang yang tadi dermawan, yang beruntung. Jangan kata beliau seperti seseorang yang bernama Tha'labah. Tha'labah. Dia miskin minta doa sama Rasulullah. Rasulullah kasih buat beli kambing. Nih modalin deh kambing sana. Udah kambing banyak dia lupa sama Rasulullah. Udah lupa sama Rasulullah, lupa sama sembahyang berjamaah. Udah kebanyakan Jumat telat. Udah kebanyakan pindah ke kampung lain. Udah nggak mau kenal sama orang-orang baik. Udah nggak mau kan? Ngapain tinggal di situ lagi? Jangan di kebun nanas sudah. Dia pindah ke tempat-tempat yang mahal. Nah, akhirnya diminta zakat sama Rasulullah, dia nggak kasih. Oh, aneh capek sendiri. Aneh yang ngumpulin rezeki, masa diambil zakatnya? Wah, udah sombong. Udah nggak mau zakat. Itu namanya ta'labah dengan ayat Allah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlillah nasaddaganna wa lanakunanna minas salihin. Waktu dia dulu masih fakir di masjid melulu, minta doa sama Rasulullah, minta modal sama Rasulullah. Dibilang tahar kalau anda udah kaya anda mau sedekah. Menjadi orang soleh. Dapat ujian tuh, hartanya jadi ujian buat dia. Jadi bala sama dia. Giliran udah kaya lupa, ditinggalin Rasulullah. Dia lupa sama Rasulullah, ditupa sama Allah. Dia tinggalin sembahyang, dia pindah, akhirnya dimintain zakat dia marah. Wow. Ini hartanya capek sendiri, aneh kumpulin sendiri, nggak ada zakatnya, nggak mau zakat. Nauzubillah min. Itu namanya ta'labah. Karena apa? Niatnya untuk mencari syahwat, mencari kelezatan dunia, kemungkaran, mencari muharramat, perbuatan-perbuatan maksiat. Nauzubillah min. Dia terhitung jadi binatang kalau begitu dia. Jadi binatang. Udah enggak tahu nikmat Allah yang dia dikasih dari miskin dia dulunya. Seperti di zaman Bani Israel, seorang malaikat datang kepada dia. Engkau mau apa? Aku mau kaya. Mau kaya, miskin, botak, belang, jelek, buta. Diobatin sama malaikat baik semuanya. Dikasih harta sama malaikat, jalan. Udah. Kaya. Tahun-tahun malaikat datang lagi. Ane minta dong zakat, ane orang miskin. Kata malaikat nih. Malaikat berupa orang miskin. Ada zakat nih ke beli harta. Oh, nggak ada. Semua nggak ada, nggak dikasih itu orang miskin.
Si malaikat diusir sama dia. Oh, lu usir gue sekarang. Kata malaikat lupa dulu. Lupa dia. Lupa miskin, udah jelek. Diobatin malaikat, diusap sama malaikat jadi baik, jadi melek, belangnya hilang, botaknya bagus, rezekinya banyak. Kata malaikat, lupa ente. Ayo balik lagi kayak dulu lagi. Dibalikin lagi malaikat, habis deh. Mau nggak begitu? Jangan. Ya. Malaikat tuh ngabisin tuh orang yang sombong ya, dengan hartanya. Ya sangka kewajiban-kewajiban Allah dia nggak mau terima. La haula wala quwata. Itu menjadi binatang dia, menjadi manusia. Tadi nggak punya akal, dia lupa segala-galanya dari dunia. Itulah orang-orang yang dia kira hartanya itu akan membela dia, akhirnya menjadi dia orang yang lupa ya. Dari sifat-sifat manusiawinya udah nggak ada, akhirnya jadi kayak binatang. Na'udzubillah min dzalik. Bisa belum? Ta'ala amma an yasma'un wa ya'qilun inhum kal an'am bal hum adall. Sampai di situ wallahu a'lam. Sirrul Fatihah.